Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hakim dengan NPM 4523210035. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu teori algoritma dan struktur data dengan tema sequential search dengan inputan. Baik, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian sequential search. Yang kedua, contoh lari sequential search. Yang ketiga, ada konsep pencarian sequential search. Yang keempat, penerapan program dengan C++ yang berupa sequential search dengan inputan, hasil running, shortcut, dan algoritma. Dan yang terakhir ada penutup. Baik, pada pembahasan pertama, pengertian sequential search. Algoritma pencarian sekuensial adalah salah satu algoritma pencarian data yang biasa digunakan untuk data yang berpola acak atau belum terurut. Algoritma ini akan mencari data sesuai kata kunci yang diberikan mulai dari elemen awal pada array hingga elemen akhir array. Berikutnya ada konsep pencarian sequential search, terbagi menjadi 4. Yang pertama, membandingkan setiap elemen pada array satu persatu secara terurut. Yang kedua, proses pencarian dimulai dari indeks pertama hingga indeks terakhir. Yang ketiga, proses pencarian akan berhenti apabila data ditemukan. Jika hingga akhir array data masih juga tidak ditemukan, maka proses pencarian tetap akan dihentikan. Yang terakhir, proses perulangan pada pencarian akan terjadi sebanyak jumlah n elemen pada array. Nah, ini ada contoh lariknya. Dan sini juga ada elemennya, yaitu 915, 276, 11, dan 3. Nah, di sini semisal kita mencari angka 7 dimulai dari elemen pertama, yaitu 9 dari indeks 0, lalu ke 1 dari indeks 1, lalu ke 5 dari indeks 2, lalu ke 2 dari indeks 3, dan yang terakhir kita menekan angka 7 di indeks keempat. Nah, berikut contoh programnya. Saya menggunakan dua library, yaitu include_yourstream dan include_yourmanip, dan using namespace std. Dan menu utama integer main. Di bawahnya saya menggunakan tipe data integer untuk A dengan array 11 beserta elemennya, yaitu 12, 17, 10, 5, 15, 25, 11, 7, 25, 16, dan 19. Di bawahnya ada tipe data integer lagi dengan variabel n. Lalu di bawahnya ada boolean, font sama dengan false. Nah, di bawahnya saya menggunakan inputan atau masukan bilangan integer dengan variabel n, dan di bawahnya ada perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 11, dan i plus plus, dan mencetak lebar kolom stw, lalu mencetak a dengan array i. Di bawahnya ada perulangan for i sama dengan i sama dengan 0, i kurang dari 11, i plus plus, dan di bawahnya ada if a dengan array i sama dengan n, font sama dengan true, lalu break atau hentikan looping. Dan di bawahnya ada if font mencetak bilangan ditemukan, jika tidak mencetak else, yaitu bilangan tidak ditemukan, dan di bawahnya ada return 0. Nah, berikut asurannya, semisal kita memasukkan bilangan integer 15. Nah, di sini akan mencari dari elemen 12, 17, 10, 5, dan 15. Nah, menemukan angka 15 ini pada indeks keempat, lalu mencetak bilangan ditemukan. Nah, berikutnya ada shortcut dan algoritmanya. Sini ada kamus deklarasi variabel berupa tipe data integer dengan A dengan array 11 dengan elemennya 12, 17, 10, 5, 15, 25, 11, 7, 25, 16, dan 19. Dan di bawahnya ada tipe data integer lagi dengan variabel n dan i, lalu boolean untuk font dengan false, dan di bawahnya ada deskripsi algoritmanya. Di sampingnya ada algoritma atau bahasa alami. Di baris pertama, saya menuliskan A dengan array 11 beserta elemennya, yaitu 12, 17, 10, 5, 15, 25, 11, 7, 25, 16, dan 19.
Lalu di baris kedua ada inputan, masukkan nilai atau variabel n. Yang ketiga ada for, yaitu selama i kurang dari 11, maka kerjakan baris 3 sampai baris 6. Dan baris keempatnya yaitu mencetak lebar kolom atau STW. Lalu kelima mencetak A dengan array i. Dan yang keenam ada i sama dengan i tambah 1. Lalu di baris yang ketujuh ada perulangan for, selama i sama dengan i kurang dari 11, maka kerjakan baris 7 sampai baris 11. Di baris ke-8-nya ada if jika A dengan array i sama dengan n, maka kerjakan baris 9 dan 10. Dan baris 9-nya yaitu false dengan true, dan 10 yaitu break atau keluar dari looping. Yang ke baris 11 i sama dengan i tambah 1. Dan di baris 12 ada if atau jika found, maka kerjakan baris 13, jika tidak kerjakan baris 14. Dan baris 13-nya yaitu mencetak bilangan ditemukan, dan baris 14-nya mencetak bilangan tidak ditemukan. Dan di baris 15 ada return null, yaitu mengembalikan nilai null. Oke, segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.